Selamat datang kembali. Di panggung diplomasi global baru aja terjadi sesuatu yang ya bisa dibilang kayak gempa politik. Indonesia baru saja melangkah ke sebuah arena yang benar-benar baru. Sebuah langkah yang sangat berani yang bikin semua negara di dunia berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nah, sekarang kita bakal bedah tuntas keputusan yang mengejutkan ini. Apa sih sebenarnya Dewan Perdamaian yang digagas Trump ini? Kenapa Indonesia sampai memutuskan untuk bergabung? Dan yang paling penting, ya apa artinya ini semua buat kita? Karena ini bukan sekedar berita politik biasa. Ini adalah sebuah pernyataan besar dari Indonesia di panggung dunia. Dan ceritanya itu semua dimulai dari sini. Dari pengumuman resmi yang muncul hampir tanpa aba-aba. Tiba-tiba aja, peta aliansi global seolah digambar ulang, dan para pengamat di seluruh dunia langsung sibuk mencoba memahami apa maksud di balik semua ini. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling mendasar, ya, apa sih sebenarnya Dewan Perdamaian ini? Apa misinya? Dan siapa orang-orang kuat di baliknya? Awalnya, Dewan ini dibentuk untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, tapi ambisinya sekarang jauh lebih besar dari itu. Tujuannya adalah menjadi pemain utama dalam penyelesaian konflik global, sebuah kekuatan baru yang berpotensi menantang tatanan yang sudah ada dan, ya, mengubah peta geopolitik dunia. Nah, yang bikin Dewan ini jadi sorotan itu bukan cuma misinya, tapi coba kita lihat siapa yang ada di dalamnya. Ini bukan sekedar komite biasa, ini adalah kumpulan para power broker kelas dunia. Coba deh kita lihat nama-namanya. Dari Gedung Putih sampai Bank Dunia, dari mantan pemimpin Eropa sampai orang-orang terdekat Trump sendiri. Ini bukan cuma sekumpulan pejabat, ini ya kayak sebuah konstelasi kekuatan. Setiap keputusan yang mereka ambil pasti akan menciptakan gelombang ke seluruh dunia. Ya, seperti yang bisa kita duga kan, langkah sebesar ini nggak mungkin disambut dengan mulus oleh semua pihak. Dunia langsung terbelah, seolah-olah ada sebuah garis yang ditarik dan setiap negara dipaksa untuk memilih mau berdiri di sisi mana. Dan perbedaannya itu kelihatan jelas banget. Di satu sisi, puluhan negara dari berbagai benua menyambut baik undangan ini. Tapi di sisi lain, ada satu blok kekuatan penting, yaitu negara-negara Eropa, yang memilih untuk menolak. Sebuah drama geopolitik sedang terjadi, persis di depan mata kita. Terus, siapa aja nih yang setuju gabung? Daftarnya menarik banget. Ada Indonesia, bersama dengan raksasa-raksasa Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Turki, ditambah negara-negara kunci lainnya. Ini adalah sebuah aliansi yang kuat yang membuat posisi Indonesia jadi semakin strategis. Jadi, kenapa Eropa ragu-ragu? Nah, ternyata masalah utamanya itu satu, hubungan Dewan ini dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Dewan ini akan bekerja sama dengan PBB atau jangan-jangan malah jadi saingannya? Pertanyaan ini bikin ketegangan makin terasa dan membuat setiap langkah Indonesia jadi diawasi dengan sangat ketat oleh dunia. Nah, di tengah semua perdebatan global ini, disitulah Indonesia masuk dan ngambil langkahnya. Jadi, di mana dan bagaimana momen bersejarah ini akhirnya terjadi? Panggungnya? Wah, nggak bisa lebih besar lagi. Kita lagi ngomongin pertemuan tahunan para elit global di Davos, Swiss. Ini adalah tempat di mana kesepakatan-kesepakatan besar dibuat dan masa depan dunia dibicarakan. Panggung yang sempurna untuk sebuah pengumuman yang bakal mengubah arah diplomasi. Semua mata tertuju ke sana. Dan di hadapan semua pemimpin dunia itu, Presiden Trump membuka acara dengan pernyataan yang, wah, berani banget. Sebuah klaim besar yang sengaja dirancang untuk membangun narasi bahwa Dewan ini adalah pembawa perdamaian. Terus sampailah kita di momen puncaknya. Presiden Prabowo duduk di antara para pemimpin dunia lainnya, mengambil pena dan secara resmi mengikat komitmen Indonesia pada Dewan ini. Dengan satu goresan tinta itu, sejarah baru pun tertulis. Dan nggak ada lagi jalan untuk kembali. Oke, suratnya sudah ditandatangani, komitmen sudah dibuat, tapi justru disinilah pertanyaan terbesarnya muncul. Kenapa? Apa perhitungan strategis di balik langkah berisiko yang diambil Indonesia ini, dan kenapa harus sekarang? Nah, ini dia jawaban dari Indonesia. Jadi keikutsertaan Indonesia ini bukan berarti cuma pasif atau ikut-ikutan, sama sekali bukan. Ini adalah strategi aktif untuk bisa ada di dalam untuk ikut mempengaruhi keputusan dari dalam. Fokusnya sangat jelas, mempercepat perdamaian di Gaza, menjaga solusi dua negara, melindungi warga sipil, dan mengamankan bantuan kemanusiaan. Ini adalah upaya untuk ikut membentuk masa depan, bukan hanya jadi penonton. Jadi, keputusannya sudah diambil, perjanjiannya sudah ditandatangani, tapi jangan kira ini akhir ceritanya. Justru sebaliknya, ini baru halaman pertama dari sebuah babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dalam permainan diplomasi global.
Kita sudah coba bedah apa dan kenapa di balik langkah berani Indonesia ini. Tapi pertanyaan yang paling besar, itu masih belum terjawab. Akankah Dewan ini benar-benar menjadi jalan baru menuju perdamaian, atau ini semua hanyalah sebuah perjudian geopolitik dengan risiko yang sangat tinggi? Dunia sedang menonton, dan masa depan sedang dipertaruhkan. Hanya waktu yang bisa menjawabnya.